Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Kuaro. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan Kombel atau Komunitas Belajar Hebat SMP Negeri 3 Kuaro dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pertemuan Kombel kita pada hari ini, agenda kita adalah salah satu rekan kita Bapak Bambang Indar Purmintoro SPD akan menyampaikan praktik baik terkait bagaimana menggerakkan komunitas belajar sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya praktik baik yang akan dilaksanakan beliau pada hari ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua dan tentunya tetap semangat untuk melaksanakan Kombel di sekolah kita tercinta ini. Baik, mungkin lebih baik kita mulai dan saya persilakan kepada Pak Bambang untuk memulai praktik baik yang akan disampaikan sekarang, dan mohon kerjasama Bapak Ibu semua untuk bisa menyimak, memperhatikan, sekaligus mungkin kalau ada hal-hal yang ditanyakan nanti disilakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat yaitu kesehatan, sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhir kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mendapatkan tugas dari pelatihan PKG PJOK, yang mana di dalam modul tersebut peserta itu diharuskan membuat rancangan program pembelajaran PJOK yang berbasis proyek. Jadi setiap peserta diminta untuk mempresentasikan hasil rancangannya kepada komunitas belajar, di mana harapannya nanti melalui komunitas belajar tersebut program proyek atau pembelajaran berbasis proyek untuk mapel PJOK ini bisa bekerja sama dengan guru-guru mapel yang lain. Baik, sebentar saja akan saya presentasikan hasil rancangan pembelajaran yang berbasis proyek di mapel PJOK. Ini judul utama yang saya buat di proyek komunitas belajar yang bertemakan aktif bergerak, aktif menulis program penguatan literasi melalui
olahraga dan kreativitas. Nah, kenapa saya memilih judul ini, yaitu literasi melalui olahraga? Jadi ada beberapa alasan yang melatar belakanginya. Yang pertama, latar belakang yang pertama yaitu berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan SMP Negeri 3 Kuaro untuk label capaian kemampuan literasi peserta didik berada di level sedang, yaitu dengan nilai capaian 66,67. Jadi saya ingin mengajak komunitas belajar di sekolah untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui pembelajaran PJOK. Kemudian selain latar belakang dari hasil capaian rapor mutu, untuk pembelajaran yang mendukung peserta didik sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga memperhatikan ada 3 aspek. Yang pertama, suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Sama halnya dalam penentuan P5, kita harus mencakup dari ketiga aspek ini, yang mana suara ini sebagai landasan dalam menentukan suatu tema atau ide gagasan untuk menjalankan suatu proyek. Di sini suara sebesar 50%, artinya suara dari peserta didik untuk memilih olahraga yang digemari, yaitu bola voli. Kemudian pilihan dalam hal proses kegiatan pembelajaran, yaitu sebesar 30%. Anak-anak menginginkan menggambar atau membuat poster dan manfaat olahraga bagi kesehatan. Kemudian sisanya yaitu kepemilikan. Kepemilikan di sini kita memiliki atlet ya sebesar 20%. Ini diambil dari jumlah peserta didik yang biasa mengikuti turnamen atau event perlombaan. Kemudian selain itu juga ada pemetaan aset, yang mana aset ini juga mendukung terlaksananya proyek pembelajaran PJOK berbasis proyek ini tadi. Yang pertama, pemetaan aset yang dilakukan itu memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di sekolah. Yang pertama, aset manusia, yang mana terdiri dari guru PJOK, guru mapel, dan peserta didik itu sendiri. Kemudian selain aset manusia juga ada aset fasilitas, yang mana meliputi ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran, kemudian ada lapangan, serta akses internet dan perangkat komputer. Kemudian yang lainnya material dan peralatan, termasuk buku, alat olahraga, dan peralatan multimedia. Kemudian visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Program ini berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan peserta didik melalui pendekatan yang berpihak pada peserta didik, memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dan merasakan kepemilikan dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan program itu ada 4. Yang pertama tentu saja sesuai judul tadi di depan, yaitu meningkatkan keterampilan literasi. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, pemahaman manfaat olahraga. Kemudian yang keempat, kepemilikan dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya yaitu saya gambarkan di situ capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk langkah-langkah, ya, di sini saya langsung ke poin yang kedua, langkah-langkah yang diharapkan. Langkah-langkahnya maksud saya, yang pertama aspek perencanaan dan persiapan. Langkah-langkahnya yaitu menyusun rencana proyek
dengan tujuan, capaian dan jadwal. Yang mana ini sudah saya laksanakan menyusun rencana dalam bentuk PPT ini, yang mana di dalamnya terdapat tujuan, capaian dan jadwal. Kemudian mengidentifikasi sumber daya dan fasilitas yang diperlukan. Ini tadi di awal sudah dijelaskan sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Kemudian aspek yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama yaitu fase pengenalan, yaitu dilaksanakan di minggu pertama sampai minggu kedua di bulan Desember. Kemudian fase yang berikutnya, fase pelaksanaan itu dilaksanakan di minggu ketiga sampai minggu ke-8. Kemudian aspek evaluasi dan refleksi itu masuk pada fase penilaian, dilaksanakan pada minggu ke-9 sampai 10. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang mana untuk struktur program di sini ada ukuran dan detail target populasi. Jadi pada program proyek ini dirancang untuk peserta didik kelas 7. Kemudian targetnya bagi peserta didik yang berusia 12 sampai 13 tahun. Kemudian struktur program berikutnya yaitu ruang pelaksanaan. Yang pertama di ruang kelas itu untuk kegiatan literasi seperti membuat geografi, poster dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan yang kedua yaitu di lapangan olahraga. Ini untuk aktivitas fisik terkait bola voli. Maaf ini belum diedit. Awalnya sepak bola, tapi anak-anak lebih ke voli. Kemudian untuk waktu pelaksanaan tadi sudah dijelaskan di langkah-langkah ya, sama saja. Kemudian untuk mitra komunitas belajar, tentunya guru PJOK, saya sendiri berperan menyusun dan memfasilitasi aktivitas olahraga serta integrasi gerak dengan literasi. Kemudian mengarahkan peserta didik dalam kegiatan fisik dan memastikan hubungan antara pembelajaran gerak dan literasi. Kemudian mitra selanjutnya yaitu guru mapel. Di sini berperan membantu peserta didik dalam menulis biografi atlet dan membuat poster. Kemudian tugasnya memberikan bimbingan dalam keterampilan menulis dan menyusun materi literasi. Ini biasanya mitranya bisa memanfaatkan guru mapel dari bahasa Indonesia dan sebagainya. Kemudian mitra yang terakhir yaitu peserta didik itu sendiri. Perannya berpartisipasi dalam kegiatan proyek dan memberikan masukan. Tugasnya yaitu mengumpulkan data, membuat biografi dan berpartisipasi dalam presentasi serta diskusi. Nah, ini selanjutnya yaitu rencana evaluasi, yang mana evaluasi ini terdapat 3 aspek. Yang pertama subjek evaluasi peserta didik, ya, evaluasi menggunakan survei dan refleksi. Kemudian analisis dan pelaporan. Ini menganalisis data, menyusun laporan evaluasi rencana tindak lanjut, dan membagikan hasil evaluasi. Kemudian staf pengajarnya adalah guru PJOK dan guru mapel, ya, ini guru kelas, nanti saya edit. Ini bisa dengan mewawancarai peserta didik ataupun dengan observasi. Kemudian tantangan dan solusi. Jadi yang pertama tantangannya itu keterlibatan siswa yang tidak merata, ya, karena setiap siswa di dalam kelas itu tentu saja berbeda-beda. Ada yang bisa bermain voli, ada yang tidak. Jadi solusinya menyesuaikan aktivitas, kemudian kita berikan motivasi dan dukungan, kemudian kita bisa juga memberdayakan siswa yang ya sudah bisa atau mampu. Kemudian tantangan berikutnya yaitu keterbatasan waktu dan fasilitas.
Untuk solusinya, jadwal bisa saya buat secara fleksibel, ya. Misalnya pada jam olahraga atau jam di luar pembelajaran, misalnya di hari Jumat dan sebagainya. Kemudian solusi yang kedua, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di halaman sekolah depan maupun di belakang. Kemudian bisa juga menggunakan sumber daya eksternal. Ini sumber daya dari luar kalau sekiranya dibutuhkan. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Tentu saja dalam kegiatan saya juga manusia biasa, tentunya banyak kekurangan. Jadi solusinya nanti akan berkolaborasi dengan guru. Yang kedua dengan pelatihan pengembangan. Kemudian yang ketiga penggunaan relawan. Bisa mengambil alumni dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tantangannya yaitu penilaian dan evaluasi. Tentu saja dalam setiap kegiatan diakhiri dengan penilaian dan evaluasi. Di situ kegiatannya pengumpulan data yang sistematis, analisis data yang mendalam, serta feedback berkelanjutan. Mungkin itu saja paparan singkat perencanaan program pembelajaran PJOK berbasis proyek. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan atau saran, kami persilakan. Ada atau sudah cukup jelas? Jelas? Atau terlalu cepat tadi ya? Karena oleh fasilitator diberi batasan hanya 10 menit saja untuk pembuatan video presentasi terkait proyek komunitas belajar ini. Kalau tidak ada, saya anggap sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih bisa ngasih materi sedikit lagi. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Nah, ini tadi